selamat siang. Siang. Raifoy. Boy. Onomi. Onomi. Raymay. Moga boleh Foy. Kakak Acel Foy. Om Foy. Ya. Mari silakan masuk ya. Raifoy. Iya, Bapak Onomi. Iya. Selamat siang. Foy. Kami dari Humas Universitas Cendrawasih, kami melakukan kunjungan ke Sekolah Adat Papua di Kampung Hobong, Kabupaten Jayapura. Senang sekali bertemu dengan Bapak di Sekolah Adat Kampung Hobong, yaitu di Kabupaten Jayapura, baru hari ini. Baik. Ketika kami mendengarnya, kami melakukan kerjasama, tetapi hari ini kami baru datang menginjak kaki di tempat ini. Baik. Terima kasih Ibu Flo dari Universitas Cendrawasih. Halo Foy. Onomi. Sudah datang di Sekolah Adat Kabupaten Jayapura dan seluruh kru kameramen yang saya hormati, terima kasih banyak. Memang setelah kita MOU, memang tidak pernah kita ketemu, saling ketemu, berbicara, berbincang-bincang untuk bagaimana kita bisa siapkan ke depan seperti apa. Nah, untuk memulai komunikasi itu, saya mengajak kita duduk sama-sama di depan di sekolah, nanti kita diskusikan di sana. Baik. Seperti itu. Terima kasih, Foy. Silakan. Ya, Foy. Ya, selamat siang Bapak-bapak, Bapak Direktur Sekolah Adat Selamat siang. Papua, dan Pak Guru, Bapak John Swebu. Senang sekali kita berjumpa di Sekolah Adat Papua di Kabupaten Jayapura, khususnya di Kampung Hobong. Sedikit kita berbincang-bincang tentang sejarah berdirinya Sekolah Adat Papua. Pada tahun 2016 sampai 2018 ya, sekitaran tahun itu. Kira-kira gagasan atau idenya siapa untuk berdirinya sekolah ini? Baik, terima kasih Ibu Flo, Bapak-bapak sekalian, selamat siang semua Ibu. Memang ide awal berdirinya Sekolah Adat Papua Kabupaten Jayapura di Kampung Hobong itu pertama sekali kami melihat kondisi situasi sekarang, generasi muda secara khusus orang Papua dan seluruh Indonesia yang jauh dari budaya adat istiadat, dalam hal ini kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang ada di kultur masyarakat itu sendiri, mereka sudah jauh, tinggalkan sudah cukup lama. Menurut kami di orang Papua, secara khusus di Sentani, dulu ada satu tempat inisiasi yang pada zaman sekarang disebut Hombo atau dunia pendidikan ketika itu untuk masyarakat orang Sentani waktu dulu. Nah, di sana di Kombo itu ada satu di Kombo itu khusus diajarkan pendidikan adat istiadat orang Sentani. Mungkin juga di daerah-daerah lain di Papua ada. Tetapi ini kurang kita melihat tempat itu dia berfungsi sebagai apa. Nah, dulu kita memakai tempat itu untuk mendidik generasi muda untuk belajar adat istiadatnya, kebiasaan-kebiasaan hari-hari. Kemudian ketika Bapak menggagaskan ide ini, kira-kira berapa banyak orang yang memberikan
support untuk berdirinya sekolah adat ini. Baik, ketika kita berpikir untuk bangun sebuah pendidikan, sebenarnya berawal dari sanggar seni. Awalnya kami bentuk satu sanggar seni ya, Pak Suebu. Kita bentuk sanggar seni. Di dalam sanggar seni itu ada beberapa bidang. Ada bidang seni tari, ada bidang suling tambur, sampai ke bawah. Nah, sampai kita bentuk satu bidang yang namanya bidang pendidikan. Nah, ide ini kita taruh di dalam bagian itu, lalu kita kembangkan melalui pendidikan. Nah, awalnya itu kami ada sekitar 3 orang, termasuk ini salah satu, Bapak Suebu. Ada Bapak Suebu yang satu lagi, Ondo. Nah, pertama kita berbincang-bincang, bicara bagaimana. Setuju, ya, kita mulai. Nah, dari situlah kita kemas, lalu kita buka dia, ketemu lagi orang per orang, cerita dengan tua-tua adat orang Sentani. Bagaimana itu betul anak, itu harus. Memang betul harus kita bikin. Nah, anak sudah pikir itu, mari kita bangun. Jadi saya bangun komunikasi dengan Ondo Dora, Koselo Dora, dengan seluruh masyarakat kampung. Sudah yang setuju ya kita bangun. Begitu. Ya, jadi secara adat disetujui untuk berdirinya sekolah adat di Kabupaten Jayapura. Nah, sekarang bagaimana dengan pihak pemerintah? Baik itu pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, apalagi sekolah ini diresmikan oleh Bapak Gubernur ya. Kita pemerintah Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua yang telah resmikan sekolah adat kita di tahun 2016, tanggal 19 di Pantai Kalkote oleh Gubernur. Memang awalnya Gubernur juga bertanya, ini sekolah yang bagaimana? Karena langsung kita sebut sekolah adat. Kalau teman-teman di dunia kampus, antropologi bisa mewakili semua sebenarnya. Betul. Kenapa harus ada sekolah adatnya? Sekolah adat maksudnya kita turunkan lagi sedikit. Saya tanya, beliau bertanya, tahu sekolah adat maksudnya sekolah yang bagaimana? Bapak Ketong ajar dia bisa bikin perahu, dia bisa cerita dia dari mana asalnya, dia punya hubungan kekeluargaan, kekerabatan, itu dia bisa ceritakan. Kita mau bikin sekolah yang begitu. Kalau kita di Sentani, kita jelaskan ke Gubernur. Di Sentani itu minimal dia bisa bikin hiloi. Hiloi yang bale-bale papeda. Bale-bale papeda. Ya. Kalau dia tertahu bikin hiloi berarti dia bukan orang Sentani. Oleh karena itu ini semua yang kebiasaan ini kita mau jadikan dia sekolah. Dan belajar di situ. Itu yang kita buka. Kalau begitu anak saya setuju. Jadi beliau resmikan di tanggal 19 bulan Juni ketika itu. Nah, dari situ kita bergerak. Guru kita berjumlah 12 orang. Siswa yang kita rekrut itu dari tiap-tiap kampung. Dari kampung yang ada di pulau-pulau di danau ini, kita ambil dari Abar, dari Kensio, dari Atamali, dari Hobong sendiri, Putali, Jeku, Ifar Besar ini, kadang sampai Ayapo, Yahim, Yoboy, seperti itu. Jadi ada sekitar 9 sampai 12 kampung. Anak-anaknya kita jemput pakai perahu, sorenya mereka datang belajar di sini. Setelah itu kita antar pulang kembali, seperti itu. Jadi sistem pelajaran mengajar yang kita awalnya kita mulai itu dari tahun 16 sampai ke tahun 2018 itu betul-betul mandiri. Jadi kami kumpulkan itu, datang belajar, selesai kita antar kembali. Jadi tidak ada klasifikasinya belum ada ketika itu. Mereka begitu datang kita hanya tanya saja. Adik-adik yang SD mana? Bisa. SMP yang mana? Bisa, begitu. SMA yang mana? Bisa. Jadi nanti guru-guru yang nanti kita arahkan. Ini yang SMA kok yang kesana ajar yang ini. SMP yang ini, SD yang ini, begitu-begitu. Jadi kita mengajar seperti itu. Selama kurang lebih 3 tahun. Langkah awalnya. Awalnya. Jadi kita hanya belajar dari situ sampai mereka belajar gerabah,
Jadi guru berjumlah 12 orang Dengan siswa? dengan siswa 174 siswa. Perbandingan Bapak lihat gimana? Perkembangannya pertama mereka antusias. Setelah berjalan beberapa tahun kemudian, 1 tahun oke. Niat dari siswa itu belajar itu ramai. Mereka senang belajar. Nanti ketika lama masuk ke tahun kedua, orang tuanya mulai larang. Itu kendala yang saya hadapi di sekolah ini. Ketika orang tuanya melarang, alasannya kenapa? Itu kebiasaan itu kita sudah tinggalkan lama. Tidak boleh lagi belajar barang itu. Ini tidak boleh belajar barang itu kembali. Itu konotasinya sudah lain. Kita bukan mengajar mereka untuk ajaran-ajaran yang lain, tidak. Tapi kebiasaan yang baik itu yang kita ajarkan melalui sekolah ini. Tapi orang tua menganggap seperti itu. Jadi animo dari siswa itu sudah mulai menurun. Nah, ketika menurun itulah kami mencari solusi lagi. Bagaimana caranya ya? Karena begini, siswa yang sama ada di sekolah formal. Iya. Tapi dia lepas dari sekolah formal, kita bawa kembali Lanjut ke ke sini. sekolah adat. Jadi tim kita berembuk lagi kembali, cari solusinya. Bagaimana kalau ketong sama-sama terjun ke sana? Caranya bagaimana? Kalau begitu kita tawarkan ke Pemda. Akhirnya kita bicara lagi dengan Pak Bupati. Waktu itu Bapak Matius Awetao. Beliau juga menggagas kampung adat. Kita ke sana, kasih tahu Bapak bagaimana. Kalau Bapak bicara pemerintahan kampung adat, nah sekarang yang akan duduk di pemerintahan kampung adat itu dia belajar dari mana? Kami ada gagas sekolah adat ini. Bagaimana kalau kita sama-sama mengajar di sekolah formal juga? Dia bilang, kalau begitu setuju. Jadi kita buat MOU di tahun 2018 itu. Akhir-akhir. Pas kita MOU, sudah pemerintah setuju bahwa kita kerjasama dengan pemerintah, kita susun kurikulumnya, kita susun modul pembelajarannya, sampai dengan RPP, silabus kita buat, siap. Kita siapkan semua, akhirnya kita kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Jayapura. Kami jalan 1 tahun. Setelah tahun berikut, di tahun 2019, kita alami banjir bandang. Sekolah kita awalnya rata dengan di bawah. Ini kita bangun yang kedua. Jadi ketika itu ada foto di sana, gedung ketika banjir bandang, air meluap, gedung terendam semua. Jadi sekolah ini rubuh jatuh, kami berhenti 1 tahun belajar. Ketika kami berhenti, itulah kami mulai berpikir, bagaimana caranya untuk kami kembali belajar. Terus berupaya yakinkan kepada orang bahwa kami tetap ada. Setelah itu kembali lagi bicara dengan Pemda bagaimana kita sudah masuk, sudah kerjasama. Terus bagaimana implementasi di sekolah-sekolah ini. Maka terbitlah Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2021. Jadi peraturan Bupati keluar tahun 2021 tanggal 30 April tentang penerapan pembelajaran kurikulum muatan lokal bahasa ibu melalui pendidikan adat di wilayah Manta Tabi Kabupaten Jayapura. Dengan demikian, hari ini kami include masuk ke dalam pendidikan formal. Kenapa? Karena hari ini siswa anak adat juga ada belajar di sekolah formal. Oleh karena itu, mari kita sama-sama ajar orang juga di dalam. Dia dari suku mana, dari mana saja yang ada di sekolah formal, dia wajib karena tinggal di Sentani, dia harus tahu bahasa Sentani. Jadi kita masuk melalui bahasa ibu di sekolah formal. Berarti masuk dalam muatan lokal. Muatan lokal, ya, muatan lokal. Betul saya. Bapak, bagaimana caranya tadi Bapak sampaikan untuk kembali menguatkan atau meyakinkan orang tua karena itu hal kebiasaan yang lama.
karena peran daripada sekolah adat itu kan. Iya. Keyakinan seperti apa nanti Bapak sampai untuk meyakinkan orang tua supaya anak-anak kita ada di sini. Ya, kalau maaf saya bicara dari sisi pendidikan, memang hal ini agak susah karena hari ini orang tua di posisinya yang menurut saya, menurut kita yang lain dari dunia akademisi, kalau melihat mereka juga gagal dalam mempertahankan jati diri. Tetapi kami mencoba untuk memulai kembali, biarlah generasi itu akan berakhir dengan pemahamannya, biar. Jadi kita tetap akan memberikan keyakinan kepada mereka, dan memang tidak akan bisa kita beritahu kepada orang tua bahwa ini penting. Iya. Tetapi penting dan tidaknya itu dia akan muncul dengan sendirinya dalam dirinya. Bahwa dia menganggap bahwa ini penting, ini tidak. Di anak-anak itu sendiri Bapak. Di murid, Betul. di siswanya. Iya, jadi beban moralnya buat dia. Orang tua sudah tidak bisa. Iya, orang tua sudah tidak bisa. Nah, itu pertama. Yang kedua itu siswa yang sama itu yang orang tua batasi tidak boleh belajar di saya. Iya. Tetapi hari ini dia ada belajar di sana. Nah, kalau dibatasi di saya buka ruang lebih besar lagi. Betul. Nah, oleh karena itu saya kita susun modul, silabusnya, RPP-nya, kita masuk ngajar sama-sama di sana. Di sekolah formal. Iya, saya dapat 90 menit dalam 1 minggu. Itu sudah cukup buat saya. Berarti sekarang dilebur ke Sekolah formal. formal. Nah, ada sekolah formal. Iya, Jadi baik. Bapak yang di sana. Iya. Ajar gitu. Jadi Guru-guru sistem ini. yang berjalan di sana itu pada saat penyusulan modul itu guru-guru 54 guru itu kita ajak mereka ke sini karena Pada Johnson lewat mungkin tahun sekarang. kita pakai pendekatan untuk masuk ke dalam pendidikan formal. Jadi kita ambil pendekatan DAS. DAS Sentani kita mulai lebih awal. Di Kabupaten Jayapura ada 9 DAS. Dewan Adat Sentani. Iya. DAS. Nah, kita mulai dari Dewan Adat suku Buyaka. Dari Sentani lebih dulu. Nah, harapan kita akan buka sampai 9 DAS itu kita buka. Bahkan seluruh Papua juga bisa. Mungkin ada dari Bapak. Ya, itu Bapak mau tambahkan, silakan. Tambahkan dari adat bagaimana melihat untuk pentingnya berdiri sekolah Papua. Dan apa yang Bapak sampaikan kalau waktu itu Bapak juga terlibat di situ untuk mendukung jalannya sekolah ini. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus sekali. Iya, kami memang terlibat langsung. Jadi kami sama-sama memikirkan bagaimana pendidikan ini bisa berjalan yang baik. Jadi ini memang sudah langsung memberikan dukungan secara penuh dari kami dari adat ya, secara penuh langsung memberikan dukungan kepada apa yang diupayakan oleh semua rekan-rekan di sekolah adat. Sampai hari ini tetap kami tetap memberikan support sampai hari ini. Nah, ya, baik. Boleh. Oke. Saya tutup sesi dulu. Iya, mungkin untuk bincang-bincang kita untuk sejarah berdirinya Sekolah Adat Kabupaten Jayapura cukup sekian. Terima kasih untuk kesediaan waktu untuk tetap menerima kami dari Universitas Cendrawasih, khususnya bagian Humas. Dan Bapak Ibu telah menerima kami dengan baik dan kita bisa berbincang-bincang di sekolah adat di atas Danau Sentani. Pada tanggal 14 Agustus oleh Bupati Jayapura Kita alami kena musibah. musibah banjir bandang.